Masih bersama di Info Gunadarma untuk Anda, sahabat Megasora, kawan Kota Perak dan sanak kadang yang baru bergabung, apa kabar? Selamat pagi. Mungkin Anda tadi terlewat bahwa kita sudah satu segmen bersama dan masih saya Yuda bersama narasumber kita dari Gunadarma, yaitu Kepala Career Center Universitas Gunadarma, Ibu Dr. Reni SMMM Ikom. Baik Bu, kita lanjutkan nih. Tadi menarik Ibu, highlight saya, Ibu selalu menekankan akreditasi dari tadi ini. Ya, seberapa penting akreditasi ini untuk calon mahasiswa yang akan nanti mendaftar di Gunadarma? Ya, oke. Penting banget ya Mas Yuda, bahwa akreditasi itu harus menjadi salah satu pertimbangan bagi calon mahasiswa atau calon mahasiswa yang nanti akan memilih perguruan tinggi. Ya, karena memang nanti setelah selesai kuliah ya mau masuk kerja itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan yang bonafit itu mereka pasti akan melihat akreditasi dari perguruan tinggi kita gitu. Jadi lulusan mana nih, lulusan perguruan tinggi yang akreditasinya apa gitu ya. Nah, yang A ini yang menjadi unggulan kan ya. A ini adalah akreditasi yang paling tinggi ya. Kemudian sekarang di atasnya ada unggulan. Di Gunadarma tadi sudah saya jelaskan ada beberapa prodi yang sudah unggulan akreditasinya. Nah, jadi untuk adik-adik yang sedang mencari perguruan tinggi ya, jadi tolong lihat bahwa perguruan tingginya itu sudah terakreditasi A gitu ya, karena memang ini penting sekali seperti yang tadi saya bilang. Untuk industri ya, perusahaan-perusahaan itu pasti memilih alumni yang memang terakreditasi baik gitu loh, terakreditasi A. Baik, kalau begitu di Gunadarma sendiri fakultas-fakultas yang tentunya dengan akreditasi masing-masing bisa disampaikan Bu seperti apa? Ya. Kalau di Universitas Gunadarma ya hampir semuanya sudah terakreditasi A, hanya mungkin yang untuk prodi-prodi baru ya Pak ya, kan kita ada prodi baru. Untuk D3 ini sudah terakreditasi A semua. Ada manajemen informatika, kemudian ada teknik komputer, ada akuntansi komputer, kemudian ada manajemen pemasaran dan ada manajemen keuangan. Untuk yang S1 juga itu ada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, ada Sistem Informasi dan Sistem Komputer, kemudian Fakultas Ekonomi ada Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Syariah, kemudian Fakultas Psikologi ada Psikologi, Fakultas Ilmu Komunikasi, program studinya Ilmu Komunikasi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ada jurusan Teknik Arsitektur, Teknik Sipil, dan Desain Interior. Kemudian Fakultas Sastra dan Budaya kita ada 3, ada Prodi Sastra Inggris, kemudian Pariwisata dan Sastra Tiongkok yang baru. Kemudian ada Fakultas Ilmu Kesehatan, ada Farmasi dan Kebidanan. Kemudian Fakultas Kedokteran ada Pendidikan Kedokteran. Kemudian ada S2, Fakultas Teknologi Industri, ada Teknik Informatika, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Industri, dan Agroteknologi. Kemudian kita ada program S2 juga dan S3. S2-nya itu ada manajemen sistem informasi dan teknik elektro, psikologi, sastra, psikologi profesi, kemudian ada arsitektur, teknik sipil, teknik mesin, dan S2 ilmu komunikasi. Sedangkan untuk program doktornya ada ilmu ekonomi, teknologi informasi, dan ilmu psikologi. Nah, itu hampir semua sudah terakreditasi A. Oke. Sekarang terkait waktu pendaftaran nih Bu. Kan biasanya pendaftaran dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Terus juga biasanya juga ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Di Gunadarma seperti apa nih Pak sampai masa pendaftarannya ini? Boleh diinfokan Bu? Ya, kalau di Gunadarma kita tidak pakai gelombang ya Mas ya. Jadi memang kami buka kami tutup kalau program studi tersebut kuotanya sudah memenuhi. Artinya kelasnya sudah tertampung semua, daya tampungnya sudah semua gitu. Jadi untuk adik-adik yang misalnya mau mendaftar ya harus segera gitu, harus lakukan segera mendaftar. Jangan-jangan nanti totalnya prodi yang diminati favorit gitu ya. Dan ternyata sudah tutup gitu. Jadi silakan langsung saja daftar. Oke, jadi selama memang prodinya masih ada kuotanya gitu ya, betul. Silahkan untuk mendaftar. Baik, itu sahabat Megasora dan juga mungkin para calon mahasiswa dan para orang tua yang akan mendaftarkan putra-putrinya ke Gunadarma. Oh ya, sementara ini kita juga ingin mengetahui Bu, ini sejauh mana pendaftaran sekarang ini yang sudah dilakukan secara online dan betul. Ini ya bisa disampaikan Bu? Iya, pendaftaran di Gunadarma
sejak pandemi kita full online ya Pak ya, Mas ya. Jadi memang tetap kita buka counter di beberapa kampus ya, seperti di Depok, di Margonda dan juga di Kelapa II. Kami tetap buka counter, itu digunakan kalau memang biasanya kan ada yang nggak pengen ditanyain gitu, kurang tapi puas maunya dengan, betul ya. dari daring aja kan kayaknya, dari webnya Iya. saja nggak puas pengen nanya gitu, buka nggak sih, buka ya. Jadi Tapi selalu ada yang datang ya, Bu? ada aja yang nanya itu ada, tapi tetap pendaftaran kami arahkan secara full online itu. Jadi silakan saja kalau mau datang ke Margonda, ada di counter pendaftaran Margonda ada, kemudian di yang Kelapa II ada, di Kalimalang juga ada, tapi tetap pendaftaran nanti kita arahkan secara full online. Gitu. Paling kalau datang tuh untuk memberikan meminta penjelasan ya. Iya, untuk meyakinkan saja. Oke. Jadi secara online, tapi kalau mau datang tidak dilarang gitu ya. Betul. Tetap Jadi, jaga prokes ya. Iya, tapi dengan protokol kesehatan. Betul. Baik, sejauh ini peminatan calon mahasiswa yang sudah daftar ke mana nih yang paling banyak sekarang? Ini juga kalau jadi info, jangan-jangan kita rasionya mungkin pendaftar ini rasionya kecil gitu ya. Iya. Misalnya di prodi ini. Masih belum kelihatan ya, karena Belum kan kelihatan. baru ya, masih Oke. baru. Tapi memang seperti biasa favorit itu pasti komputer ya, komputer, kemudian manajemen, sastra, psikologi, hampir rata sih yang favorit ya di Gunadarma, karena memang tadi saya sampaikan akreditasinya kan semuanya A gitu. Jadi mungkin calon mahasiswa juga yakin kan, jadi ya hampir rata lah semua itu. Nah, kemudian info yang ada di kan untuk adik-adik calon mahasiswa, silakan buka saja web pendaftaran.gunadarma.ac.id ya /2021. Nah, di situ info untuk pendaftaran juga lengkap, bahkan langkah-langkahnya juga lengkap ya. Dipandu ya? Iya, betul, ada panduannya sehingga tidak bingung gitu. Oke. Ada prosedur-prosedur yang harus dilewati dan juga dilakukan, ini semuanya sudah dipandu di sini ya. ya. Betul sekali. Nah, apa yang paling penting diperhatikan untuk pendaftaran ini sebelum mendaftar nih? Ini arahan dari Gunadarma sendiri supaya nanti ketika masuk Gunadarma ini bahwa memang ini sudah sesuai dengan ini. Kira-kira apa, Bu? Ya, terutama dalam memilih prodi nih biasanya. Program studi ya. Ada dilema yang biasanya juga menjadi menjadi pembicaraan di antara siswa dengan siswa, calon mahasiswa dengan calon mahasiswa, atau juga orang tua dengan calon mahasiswa. Okay. Oh, kamu kesini aja, nah ini kesini. Beda pendapat lah bisa jadi. Betul. Iya. Kalau menurut saya sih disarankan untuk pilih yang sesuai dengan yang kita minat ya. Kemudian tapi juga harus tetap dengan latar belakang kita di sekolah SMA gitu. Itu penting. Jadi, iya penting, karena misalnya nih kalau dari eksak sih nggak masalah, dia bisa kemana saja kan, untuk prodi mana saja. Nah cuma nanti kalau yang IPS itu nanti kita memang kan jalur yang kita gunakan ini kan ada saat ini 2 kita buka, jalur raport ya dan jalur full online. Nah kalau yang jalur raport itu tidak dilakukan, tidak ada tes, jadi adik-adik hanya mengupload nilai raport semester 4 dan 5. Ya, kemudian nanti nilainya itu akan kita lihat gitu ya, nanti akan menentukan pilihan adik-adik di mana ya, sesuai atau tidak nilainya, masuk atau tidak, baru nanti akan hasilnya baru akan keluar. Kemudian ada jalur yang kedua full online. Kalau full online itu melalui tes. Ya, nanti tes waktunya juga akan dipilih, bisa jadi hasilnya itu tergantung dari tes. Okay. Gitu. Jadi kalau lihat tadi pertanyaannya ya latar belakang, berarti untuk jalur raport itu bisa dipakai itu untuk yang adik-adik baru mau masuk ya. Jangan sampai nanti udah pilih prodi tersiksa di prodi itu. Betul. Gitu. Nggak kuku gitu kan, nggak kuat. Tersiksa dengan ini ya, karena latar belakang yang berbeda. Oke, kadang ada yang lintas minat juga ya, Bu ya. Iya, betul. Oke. Ini kan ada info bahwa kemungkinan mungkin nggak tahu akhir tahun atau mungkin bulan Juli dan sebagainya kan, bahwa akan dilakukan tatap muka juga, tapi tergantung kebijakan masing-masing daerah. Tapi secara pasti kita juga ingin bertanya bahwa ini kampusnya kan banyak, Bu. Nah, ini prodi-prodi yang ada di sini apakah tersebar di mana saja, sehingga mungkin pendengar juga bisa tahu bahwa
oh kalau mau psikologi nanti kampusnya di sana gitu ya. Atau misalnya farmasi kampusnya di sini seperti itu. Iya. Boleh diinfo Bu, silakan. Kalau di Gunadarma kami kan memang tersebar ya Mas ya. Kampusnya ada di mana-mana ya mulai dari Jakarta sampai ke Banten ya, ke Tangerang, Karawaci ya. Di Bekasi juga ada. Nah, adik-adik nggak usah bingung gitu ya. Jadi pilih saja lokasi kampus yang di dekat dengan tempat tinggal adik-adik ya. Semua program studi ada. Ya, jadi yang mobile itu dosennya, ya. Yang mobile dosennya. Iya. Jadi mahasiswanya tetap kalau milihnya di Kalimalang misalnya Bekasi, ya sudah belajarnya di situ terus ya. Dosennya nanti yang mobile ya. Kemudian kalau yang milih di Depok ya sudah mereka akan dapat jadwal di Depok saja gitu. Jadi semua lokasi kampus kita ada semua program studinya itu kan ada. Suka ada gitu. universitas yang kampus ekonominya di Sentul, di mana gitu. Iya, betul. Misalnya di daerah mana gitu kan. Nah, kelebihannya lagi Gunadarma kita resource sharing. Ya, jadi nggak ada tuh yang misalnya kampus D itu kampusnya anak komputer ya, kampus E itu kampusnya anak ekonomi ya, gitu. Nah, itu nggak ada. Ini juga meminimalkan terjadinya pertempuran. Perkelompokan ya. Iya, perkelahian biasanya kan suka begitu. Ini kampus gue gitu kan. Ini geng teknik nih. Nah, itu kita enggak. Jadi kita nyampur. Merasa memiliki semuanya gitu.